Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai alur program dalam pemrograman mobile. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah aplikasi yang di dalamnya itu terdapat kondisi percabangan dan perulangan. Misalkan di sini terdapat 3 buah menu makanan dan harga serta voucher diskonnya itu berbeda-beda. Nah, di sini syaratnya jika ingin mendapatkan diskon, maka harus belanja lebih dari 30.000. Dan apabila sebaliknya kurang dari 30.000, maka diskon tersebut tidak bisa dipakai. Misalkan di sini kita belanjanya misalkan 10 porsi, check out. Nah, karena belanjanya sudah lebih dari 30.000, maka di sini si voucher 10%-nya bisa diklaim dan mendapatkan diskon sebesar 6.000 dari 60.000 dan tinggal membayar sebesar 54.000. Jadi seperti itu ya kira-kira. Nah, bagaimana cara membuat aplikasinya? Silahkan buka Sketchware dan buat project baru. Misalkan di sini nama aplikasinya diskon. Langsung di-create saja. Seperti biasa, untuk halaman awal atau tampilan awal buat linear vertikal. Dan di sini kita masukkan text view, terus di sini kita menggunakan spinner, text view, edit text view, edit text, lalu text view lagi, spinner lagi, lalu button. Nah, si text view pertama ini untuk makanan. Silakan ya untuk tampilan silakan dirubah-rubah sesuai dengan keindahannya masing-masing ya. Buat semenarik mungkin. Misalkan ini diskon, terus ini tuh kuantitas. Ini untuk tampilan kita ikuti saja yang tadi ya. Teksnya supaya lebih besar 20, ini buat match parent. Terus yang edit text misalkan buat match parent, text size 20. Kalau untuk hintnya silahkan ganti ya. Ini untuk button dulu, misalkan ininya checkout dan widthnya match parent biar sesuai. Nah, untuk supaya penamaannya tidak bingung, di sini di setiap kolom inputan lebih baik ganti namanya atau tambahkan namanya, misalkan edit text itu untuk harga. Edit text ini ID-nya. Jadi jangan edit text 212, jadi lebih spesifik tentang apa ini. Terus kalau misalkan spinner ini kan ada 2 supaya tidak bingung. Nah, spinner ini misalkan spinner untuk makanan. Dan yang kedua ini spinner untuk KTY atau kuantitas ya. Untuk si spinner kan harusnya menambahkan ini ya, item-item, punya beberapa opsi tadi, tapi nggak bisa langsung di sini. Ini tuh harus pakai blok code-nya. Ininya sip. Lalu untuk menambahkan item pada spinner, silahkan klik tab event, lalu masukkan di event on create. Jadi artinya saat si screen ini terbuka atau dibuka, maka event yang ini akan langsung dieksekusi. Pertama-tama kita harus membuat sebuah list. Listnya itu berupa string ya, karena kalau untuk dimasukkan ke dalam spinner itu harus string. List makanan namanya. Terus add di sini untuk menambahkan item-itemnya,
Jadi tambahkan sesuai kebutuhan. Misalkan kita perlunya 4 ya kalau sesuai yang tadi. Nilai value yang pertama itu silakan pilih. Nilai yang kedua tuh samakan saja, misalkan mi ya. Yang ketiga itu bakso tahu. Yang keempat itu mie bakso. Nah, setelah itu kita pilih listnya, masukkan di list makanan. Di item tadi itu mau kita masukkan ke list yang mana? Nah, kita masukkan ke list makanan. Nah, kalau misalkan sudah selesai membuat list, kita tinggal masukkan ke dalam spinnernya. Cari di bagian view, spinner, set spinner data, drag ke sini, tambahkan juga yang refresh datanya. Spinnernya pilih tadi kan ada 2, kita pilih yang spinner makanan karena ini listnya list yang makanan. Nah, setelah ditambahkan ke spinner, jangan lupa di refresh. Begitu juga untuk yang menambahkan item-item untuk di spinner kuantitas. Pertama kita buat dulu listnya. Misalkan di sini list kita meskipun isinya number, kita tetap buatnya string ya, karena akan dimasukkan ke spinner, karena spinner itu nanti bacanya sebagai string. Nah, untuk si item kuantitas ini memakai perulangan, dan di sini diperlukan sebuah variabel baru. Kita buat variabel number, namanya misalkan KTY aja. Yang set number bukan. Ini pilih variabelnya. Ini kita kuantitas ini kan isinya perulangan 1 sampai 15. Jadi kita harus memakai kontrol yang forever atau repeat. Untuk perulangan itu ada forever dan juga repeat ya. Tapi di sini kita menggunakan yang forever. Jadi kita akan membuat sebuah perulangan dari 1 sampai 15. Maka jika si variabel kuantitas ini sudah sama dengan 16, maka loopingnya di stop. Nah, jika belum berarti else-nya masuk lagi ke sini add. Jika belum sampai 16 maka terus add variabel ini masukkan ke list yang kuantitas ya. Nah, jika belum, terus lakukan looping untuk menambahkan item di list yang kuantitas, di mana si numbernya ini meningkat sebanyak 1 kali. Ini artinya ya yang increase 1 ini. Terus kalau ini berarti tinggal tambahkan spinner sama seperti tadi. Spinner, terus refresh data. Pilih spinnernya yang spinner kuantitas. Ini list stringnya yang string kita. Nah, kalau sudah begini, jangan lupa atur juga untuk yang text view. Cari text view, set text, karena ini untuk jadi saat si screen pertama dibuka itu kan kita harus mengatur bahwa yang harga sama diskonnya itu harus sip. Sudah, kembalikan. Kita coba di running dulu untuk melihat hasilnya.
seharusnya sudah muncul item-item di setiap spinner tadi. Nah, kan ini ayam, bakso tahu, dan ini sudah 1 sampai 15, berarti sudah berhasil ya. Tinggal kita tambahkan event di sini. Saat diklik mie ayam, nanti langsung muncul harga dan voucher. Saat diklik bakso tahu, nanti akan pindah lagi. Kembali ke ini, jangan lupa save dulu. Nah, kita buka event ini, view, terus klik yang spinner, klik yang tab event, lalu tambahkan event on item selected. Nah, di sini otomatis terbuat sebuah variable position. Di sini kita tambahkan ya, if else. Jika misalkan dipilih option yang nomor 1, maka harga dan diskonnya muncul berapa. Jika dipilih option nomor 2, harga dan diskonnya jadi berapa, gitu seterusnya. Masukkan dulu operator untuk kondisinya. Jadi jika posisi sama dengan 0, posisi sama dengan itu 0 itu pilihan ke 1. Jadi pilihan ke 1 itu jadi indeks ke 0. Kita atur masukkan text view. Nah, ini atur yang edit text harga menjadi 0 ya, karena tadi yang kalau yang pilihan pertama itu tidak ada menu makanannya. Misalkan sudah, kita copy saja ininya yang if-nya agar cepat. Masukkan di else. Nah, kita tinggal rubah posisinya, berarti posisi atau indeks ke 1. Ini tuh yang tadi untuk mie ayam, misalkan harganya 6.000. Ya, diskonnya bisa 10% misalkan. Kita tinggal copy lagi, masukkan di bagian else. Sekarang posisinya rubah ke kedua, berarti datanya yang ketiga. Ini untuk harganya berarti bakso tahu itu misalkan 5.000, diskonnya 15% misalkan. Nah, untuk yang terakhir, data yang ke if saja, copy untuk ininya, masukkan sini, posisinya ganti jadi 3. Terus yang ini kita copy juga biar tinggal diganti. Nah, harganya ganti jadi mie bakso 7.000. Ini misalkan diskonnya 20%. Save. Nah, sudah ini ya. Ini beberapa kondisi termasuk percabangan bersarang. Ini bisa langsung dicoba atau nanti silahkan ya. Sekarang kita lanjut dulu ke event yang saat tombol atau button checkout ini diklik. Tambahkan di event on click. Nah, di sini kita akan membuat atau mengirimkan data dari screen 1 ke screen 2. Nah, di sini kita perlu menggunakan komponen baru, yaitu yang share preferences, dan juga nanti kita akan membuat sebuah intent untuk membuka aktivitas barunya. Di sini misalkan kita buat dulu yang share preferences, ini untuk menyimpan data lokal ya, misalkan namanya file, ya samakan saja add. Terus di sini juga tinggal masukkan ada berapa data yang akan dikirimnya.
Misalkan tadi kan ada 4 ya, ada edit text 2 sama spinner 2 data yang dikirim itu. Ini pilih dulu komponennya, terus masukkan ke share preferences file. Nah ini untuk key-nya ini kita bisa custom oleh kita, kayak nama variabel lagi. Jadi ya dijadikan kunci saat kita menyimpan data, kuncinya itu apa. Misalkan sesuai ini ya, bisa dibuat dulu aja diskon, dan juga kita ya tadi tuh yang dikirim datanya, save. Nah saat kita menyimpan data atau mengeset data dalam share preferences ini, kita ambil value-nya dari mana. Nah kita itu kan ngambil yang spinner itu, ambil yang dari list, terus pilih yang get add. Nah get add, terus yang dari view cari spinner, get selection, list makanan. Nah jadi artinya kita mengambil value dari spinner makanan, dari spinner makanan ya. Terus kalau yang untuk harga kita ngambilnya dari text view, text view get text, masukkan text view-nya, berarti yang harga itu di text harganya. Nah penamaan tuh enaknya tuh di situ. Ini tinggal di copy saja. Kalau yang diskon itu sama kan ngambilnya dari edit text. Nah ini juga tinggal di copy yang ini, supaya kita tinggal ganti ya. Kita itu karena sama ya, kita ngambilnya dari spinner kuantitas, ini listnya list kuantitas juga. Nah sudah. Terus kita kalau sudah membuat ini tinggal buat intent untuk membuka aktivitas baru. Misalkan di sini namanya i aja udah cukup. Nah si intent ini kita buat membuka set screen. Intentnya pilih yang i, screennya oh iya belum bikin ya, nanti lah. Start activity. Nah intentnya i, berarti kita buat dulu screen yang kedua. Di sini tambahkan view, nah terus buat screen, misalkan peg 2 add. Ini untuk buat tampilan silahkan kembali ke menu view lagi, close. Lalu kita beralih ke menu kedua, peg kedua. Nah di sini untuk tampilan silahkan ya, biasa masukkan yang vertikal. Lalu pasti di sini banyak yang text view ya. Di sini kasih dulu.
Ini untuk tampilannya silakan ya dibuat semenarik mungkin oleh kalian. Ini hanya contoh saja untuk tampilannya. Yang penting di sini tepat ya data-datanya, sesuai yang seharusnya. Setelah mengatur di sini, kita kembali lagi ke bukan di sini, di main, atur dulu tadi saat button. Ini set screennya pick 2 activity. Nah, kalau misalkan sudah, kita tinggal tampilkan datanya. Saat kita tadi sudah mengeset data di set preference-nya, kita tinggal tampilkan datanya. Nah, berarti kita tambahkan lagi event di on create di sini. Nah, kita tinggal mengambil data-data yang tadi sudah dikirim ya dari sana. Kita di sini tampilkan text view set text. Text view makanan, text view harga, terus text view kita Nah, di sini set text-nya kita ngambil datanya dari share preference. Berarti tambahkan lagi add component share preference. Namanya samakan. Karena ini beda activity, jadi nama ininya boleh file juga ya. Share preference, kalau tadi ngeset datanya, kita sekarang tinggal get data. Share preference-nya pilih yang file. Nah, get data key ini sama kan seperti tadi kita ngatur pas awal. Misalkan ini namanya barang. Makanan, bukan barang. Makanan. Nah, ini di copy saja. Kita masukkan, klik. Kita ganti key-nya. Key-nya berarti harga. Ini berarti kalau tadi namanya kita kalau nggak salah, copy lagi aja kan ininya diskon. Nah, sudah. Ini berarti tadi namanya text view ya, benar. Nah, saat sudah di sini kita tinggal melakukan perhitungannya. Biar kita tidak mengulang-ulang, kita tambahkan saja variabel. Variabelnya variabel number. Namanya misalkan jumlah total. Jangan pakai spasi. Total. Jadi jumlah total itu kan hasil perhitungan dari harga dikali kuantitas. Biasa set jumlah total tuh. Nah, di sini kita lakukan perhitungan. Dimasukkan operator karena ini di perkalian, itu masukkan yang perkalian. Nah, kita ngambil datanya itu dari harga, copy. Nah, ini nggak bisa langsung, harus pakai ini operator to number.
masukkan ke sini, klik, ini key-nya lebih baik dikeluarin dulu. Baru masukin ke sini, harga dikali kuantitas. Nah ini tinggal hati-hati ya ininya. Nah, masukkan di sini, klik. Nah, jadi si variabel jumlah total itu isinya adalah perkalian dari data harga tadi dikali dengan kuantitas. Nah, biar nggak susah lagi, kita bikin variabel satu lagi, namanya tetap jenisnya tetap number, namanya misalkan untuk perhitungan diskonnya. Untuk si diskonnya itu berarti kita ngambil dari yang ini ya, coba di copy ini dari key-nya diskon. Kalau diskon itu kan tadi nilainya 15, 10, kita perlu bagi dulu ke 100 ya, baru kita kalikan dengan susah, dikalikan dengan yang harga salah. Jadi bukan yang ini, bukan harga ini harga awal, delete, tapi dengan variabel harganya. Yang variabel pas ngitung ini jumlah total. Susahnya kalau di HP itu. Ya Allah. Masukin dulu aja. Nah, masuk. Nah, jadi si diskon itu kan ambil dari tadi yang diskon dibagi 100 kali jumlah totalnya berapa. Itu adalah harga diskonnya. Berarti sekarang kita tinggal pakai yang ini. Operator sama tadi kondisinya itu lebih dari 30.000. Jadi jumlah total lebih dari 30.000, maka text view yang bayar
Yang bayar itu set text to string. Pengurangan lagi berarti jumlah bayar itu jumlah total dulu, jumlah total dikurangi diskon. Nah, itu adalah jumlah bayarnya. Berarti yang belum diatur itu yang text view yang total ini ya, total diskon. Aku pakai hapus aja. Nah, kalau misalkan ini di copy aja, else-nya berarti kalau ini jumlah total tanpa dikurangi diskon. Ini tinggal masukin jumlah total aja, dan diskonnya kita berarti jadi 0 karena nggak dapat diskon kan. Kalau misalkan tidak lebih dari 30.000. Nah, gitu ya untuk diskonnya. Coba langsung kita jalankan. Apakah sudah bisa? Silahkan pilih. Nah, ini sudah rubah-rubah ya. Kuantitasnya misalkan 7. Benar nggak? Oh, si barangnya belum muncul. Biasa ya. Berarti itu yang makanan yang belum keluar sama jumlah ya. Berarti yang di copy. Nah, tapi jumlah ini. Nah, coba kita lihat di emang set data key-nya memang barang ya. Berarti yang di sini aja yang diganti. Jadi makanan.
save project, terus di running lagi. Tinggal di sini name assembly 1 check out, jumlahnya kenapa 0, bayar 6.000, bayarnya udah bener. Ini ayam, ini yang jumlah. Oh, ini harusnya di bawah ya. Bisa dulu, ini mungkin harusnya di bawah di sini. Karena belum diatur variabel. Kalau misalnya kayak gini, mungkin terus di close dulu si sketchware-nya. Buka lagi. Restart. Terus di run. Nah ini nggak dapat diskon ya. Terus kalau kita coba back, ini misalkan naikin jadi 7, harusnya dapat. Nah 35.000, diskonnya 15%, jadi kita bayarnya segini. Nah ini tampilannya masih kayak gini ya. Silakan kalian rapi-rapi aja untuk tampilannya. Yang penting isinya sudah benar. Itulah untuk contoh program menggunakan alur percabangan dan juga perulangan. Selamat berlatih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.